ini ada arwah yang mau mendekat juga, Mas. Aduh, ada yang masuk ke tubuh saya, Mas Foto. Siapa kakek sebenarnya? Juru kunci atau hanya ingin membohongi saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa saya teman sama Mas kameramen, yaitu Mas Foto. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah alamin. Baik juga Mas saya, Mas. Alhamdulillah. Teman-teman, jadi malam hari ini saya dan Mas Foto sedang berada di satu lokasi. Tapi nanti saya akan melakukan kayak ritual pencarian, tapi dengan cara saya sendiri ya, Mas ya. Saya akan menerawang lokasi ini. Jadi saya datang ke sini itu karena apa itu putih-putih, Mas? Ada apa-apa mau Fani? Coba sandarmu. Ini, Mas. Oh. Nih. Itu kan pohon pisang, Fani. Iya, saya lihat, Mas Foto. Nah, jadi saya mau melakukan ritual pencarian. Jadi saya berada di bawah kaki gunung dan ini saya disuruh untuk mencari 2 orang pendaki yang hilang, Mas. Nah, saya disuruh melakukan ritual dengan yang gaib. Jadi saya disuruh menelusuri lokasi yang di sini, Mas, gitu. Jadi saya nanti akan semedi. Mas Soto juga bantu saya berdoa. Nanti saya akan menerawang di mana letak posisi 2 pendaki itu. Kalau memang benar dia itu dicuri sama atau diumpetkan sama makhluk yang ada di sini, Mas. Maksud Mas Soto? Saya dengar-dengar kejadian di sini juga udah banyak Bapak yang bilang di sini Bapak. Betul sekali, Mas. Tapi alhamdulillah semuanya kita serahkan kepada yang kuasa ya, Mas. Siapa tahu para pendaki itu juga jatuh ke jurang ataupun dimakan hewan buas, kita kurang tahu juga ya, Mas ya. Yang jelas di sini kita hanya membantu teman-teman, nanti masalah hasil kita urusan belakangan. Dan teman-teman yang ada di rumah juga saya mohon bantu doa ya teman-teman, karena ini udah masuk hari ke-6 ya, Mas ya. Katanya sih tim-tim dari yang berwajib sudah mencari ke pinggir-pinggir jurang. Biasanya kan terjatuh di jurang ya. Kalau seorang pendaki itu terjatuh kan biasanya masuknya ke jurang. Tapi dicari dari jurang-jurang yang ada di lokasi ini tuh katanya nggak ada, Mas. Nah, menurut saya, Mas ya, saya belum bisa membaca sih, Mas, kalau saya belum melakukan ritual gitu, Mas. Karena nanti kalau saya nebak, saya takut hasilnya malah salah gitu. Jadi menurut saya sih ini bisa karena faktor alam, bisa karena hal gaib, Mas Foto. Karena ini nggak jauh dari sungai, bisa aja mereka terpleset dan jatuh ke sungai gitu, teman-teman. Karena kita nggak bisa menyalahkan hal gaib juga ya, Mas ya. Tapi karena saya di sini disuruh, ya udahlah saya mau melakukan aja, Mas. Saya mau ambil daun dulu ya, Mas ya. Saya mau melakukan ritual sambil duduk, Mas. Masa sambil berdiri? Ya nggak mungkin. Bismillah ya, minta ya. Ini bukan gerusak ya teman-teman. Saya hanya minta segini buat melakukan ritual. Mas Soto boleh bantu doa. Sebenarnya ada yang kurang, Mas. Saya butuh 1 orang lagi nih sebenarnya. Tapi saya tadi hubungi tim, masih banyak tim yang lagi penelusuran di luar. Jadi mau nggak mau saya harus sendiri, Mas. Mau nggak mau ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, kalau terjadi apa-apa di belakang kamera, silahkan ngomong aja ke saya ya, Mas ya. Baik Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Mas Soto. Kenapa Banyak sekali arwah pendaki-pendaki, Mas, yang tidak temukan di sini. Tapi
yang kita cari tadi namanya siapa ya Bapak nih? Nah itu mas, tadi mas foto ingat apa perempuan atau laki-laki mas? Namanya itu kalau nggak salah Dani sama siapa ya? Sama Tegar ya mas? Lupa Bapak nih. Seingat saya itu intinya di dua laki-laki ya mas ya. Iya Bapak nih. Astagfirullahaladzim mas, kepala saya tiba-tiba pusing mas. Karena memang nggak mampu menahan energinya mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Bapak nih bisa Akbar. merasakan keberadaannya nggak? Ini lagi saya deteksi mas. Tapi ini yang saya rasakan banyak sekali arwah-arwah nih. Mata saya sampai kayak mau berair mas. Karena melihat banyak sekali arwah mas. Dari pendaki-pendaki yang tidak ditemukan. Mas Soto mau tahu salah satunya mas? Ada yang tersangkut di atas pohon mas. Maksudnya dia jatuh ke jurang tapi dia tersangkut di atas pohon. Astagfirullahaladzim. Ya bener Bapak nih. Iya mas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahaladzim mas Fato. Bapak nih. Mbak. Ternyata ini yang saya temukan malah bukan jejak orang hilang itu, tapi ada salah satu makhluk ini yang mendekati. Cek kanan kiri mas Foto. Mana Bapak nih? Belum kelihatan mas Foto. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas. Ini sepertinya makhluk yang akan menjumpai kita sangat sakti mas Foto. Sangat sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Benar mas, banyaknya arwah mas Soto. Ini ada arwah yang mau mendekat juga mas. Aduh, ada yang masuk ke tubuh saya mas Soto. Bapak nih. Bapak nih. Astagfirullahaladzim, kurang ajar ini mas. Bapak nih. Bapak nih gimana Bapak nih? Ada yang coba-coba ingin merasuki tubuh saya mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Menghindar. Pergi kamu dari sini. Bukan kamu yang saya cari. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto berdoa mas Soto. Iya Bapak nih. Ada satu makhluk mas yang menurut saya ini sangat sakti dan mau mendekati kita mas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini yang mau datang? Kalau niatnya bukan membantu, saya kan gak akan terima. Aduh, bau sekali menyan mas. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, yang saya lihat ini bukan dari arwah-arwah para pendaki itu mas. Ini bukan arwah mas Foto. Sebentar mas. Hidup. Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Siapa kakek sebenarnya? Juru kunci atau hanya ingin membohongi saya? Ini saya saking pusingnya karena bau kemenyan mas Soto. Astagfirullahaladzim. Apa yang sedang kakek lakukan di sini? Iya kek. Oh kakek. Penjaga gunung ini. Mas Soto percaya bahwa ini juru kunci mas? Kelihatannya sih seperti itu Bapak nih, soalnya badannya dan bajunya itu loh. Saya terang lagi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Iya benar mas. Kakak tahu kedatangan saya di sini untuk apa?
saya nggak boleh mencari orang yang hilang itu. Apa? Dia nggak bisa ditemukan. Oh, tidak bisa. Saya tidak akan mempercayai omongan itu. Yang saya takutkan kakek ini hanya manipulasi. Benar Mas Soto? Benar. Buktinya apa? Kalau orang yang akan saya cari nggak bisa ditemukan lagi. Astagfirullahaladzim Mas. Mas Soto teman-teman, katanya kita, iya, kita disuruh kembali ke asal kita. Karena percuma kalau kita cari orang pendaki yang hilang di tempat ini. Katanya itu percuma karena itu sudah ditumbalkan, nggak akan bisa kembali lagi. Malah nanti saya yang akan ikut-ikutan hilang Mas. Tapi kakek tahu di mana keberadaan dua pendaki yang baru 6 hari hilang itu? Tapi saya di sini hanya ingin satu hal. Saya hanya ingin tahu satu hal, bahwa dua pendaki ini dia dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Yang bener aja kek. Astagfirullah. Kakak jangan nakut-nakutin. Mas. Kakek hanya yang nakut-nakutin atau dua orang itu buat tumbal kakek, buat kesaktian kakek? Iya betul sekali. Iya Mas Soto, ini juga saya percaya bahwa kakek ini memang juru kunci. Dan yang tadi saya terawang, dia itu udah 90 tahun Mas, kayaknya Mas, lebih ini. Ini mau 100 tahun Mas Soto. Yang saya, iya, iya, tadi dia mengatakan Mas, bahkan jangankan dua orang itu akan kembali, bahkan mau ada lagi tambahan korban-korban yang hilang di lokasi ini Mas, karena katanya sebentar lagi dunia ini ibarat tuh kayak akan membelah menjadi dua Mas, karena dunia ini udah tua, bakal adanya terjadi bencana-bencana gitu. Bener kayak? Tapi nanti saya bagaimana kek ngomong sama keluarga korban kalau sebenarnya dua pendaki ini sudah dibawa ke alam gaib? Sebentar. Jadi kakak ini memberi saya peringatan bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini harus segera bertobat, jangan banyak berbohong. Karena dunia ini sudah semakin tua dan bakal hancur satu persatu kayak. Berarti nggak lama lagi tandanya hari kiamat akan datang ya Mas ya? Sudah banyak tanda-tandanya. Astagfirullahaladzim Mas Woto dan teman-teman, ini peringatan bagi kita semua Mas. Gunung, laut, semuanya dia akan terbelah menjadi dua Mas. Astagfirullahaladzim. Kakek, mungkin
dengan adanya kakek ngomongin saya seperti ini, dengan adanya video ini juga nanti tersebar, semoga banyak orang-orang yang sadar ya Kak ya, dan mengetahui bahwa dunia ini sudah semakin tua dan bakal menjadi yang akan terbelah menjadi dua seperti yang ada di hari kiamat itu kan Kak, yang gunung-gunung bisa bertebangan seperti kapas-kapas kan Kak. Astagfirullahaladzim. Kek, tadi saya menerawang di lokasi ini banyak sekali arwah-arwah pendaki yang belum tenang Kek. Bahkan saya melihat ada yang tersangkut di atas pohon dan dia berada di bawah jurang. Apakah benar Kek memang banyak sekali arwah dari pendaki-pendaki yang hilang di lokasi ini? Kenapa seperti itu? Mereka ada yang salah tuh gimana Kek? Betul sekali. Kek. Hah? Siapa tadi? Saya seperti merasakan ada yang kayak mengelus pundak saya. Siapa itu Kek? Kakak tahu? Astagfirullahaladzim. Kita jadi incaran yang ada di sini, Mas Foto. Kek, saya mau tanya satu hal lagi. Kalau kakek mengetahui sebentar lagi banyak korban yang berjatuhan dan bumi ini akan terbelah menjadi dua, gunung, laut, semuanya akan hancur. Kalau saya boleh tahu, itu kapan, Kek? Oh, nggak ada yang tahu. Berarti kita sebagai manusia hanya waspada dan harus mempercayai hari itu akan datang ya, Kek? Siap. Teman-teman, nanti kita akan bicara kepada keluarga korban bahwa sebenarnya korban yang kita cari itu sudah dibawa oleh penunggu sini dan kemungkinan besar nggak bisa ditemukan walaupun itu hanya jasadnya ya, Kek ya. Karena kita juga mementingkan diri kita sendiri, Mas. Karena ini sangat berbahaya. Kakek bilang kalau kita semakin mencari malah kita yang jadi korban, teman-teman. Oke, Kek, terima kasih atas sarannya. Semoga dari pertemuan kita itu membukakan hati dan pikiran orang-orang yang belum mempercayai akan datangnya hari itu ya, Kek ya. Terima kasih. Dan satu lagi yang mau saya tanyakan, Kek, kakek tinggal di mana? Salah satu gubuk kecil. Oke, terima kasih ya, Kek ya. Mungkin perjumpaan kita hanya sampai di sini saja ya, Kek ya. Maaf kalau tadi saya agak sedikit lancang memasuki lokasi ini tanpa izin ke kakeknya karena saya nggak tahu bahwa di sini ada guru kuncinya ya, Kek. Oke, saya pamit ya, Kek ya. Terima kasih sekali. Terima kasih, Kek. Saya akan pamit. Maafkan saya, Kak ya. Kalau tadi saya lancang. Iya. Ayo, Mas. Mas, kita harus pergi, Mas. Terima kasih, Kek. Ayo, kita harus pergi, Mas. Jalannya mana, Mas? Aduh, Mas Oto. Memang, Mas. Kakek itu benar-benar sakti, Mas. Aduh. Kek. Kakek. Astagfirullahaladzim. Kakek kemana? Kok cepet banget bilangnya? Iya, tadi saya mau tanya jalan yang lebih cepat yang sebelah mana, malah kakeknya udah hilang. Cepat sekali kakek ini pergi. Hati-hati, Kek. Kami akan selalu ingat pesan yang tadi kakek bilang.
Astagfirullahaladzim. Mas Wota. Teman-teman, kakek ini sangat-sangat sakti. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, teman-teman. Semoga tadi bisa menjadi pelajaran buat kita semua, menjadi peringatan juga bagi orang-orang yang masih belum percaya akan adanya hari kiamat ya teman-teman. Saya Fani Ramadhani dan Mas Wota pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas.